Halo Itera Friends, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Fabio Banyucito dengan NIM 123450104. Saya Marcelio Virgo Pertama Gultom dengan NIM 123450118. Perkenalkan, saya Cindy Laura Manik dengan NIM 123450112. Saya Muhammad Zikra dengan NIM 123450124. Saya Akaila Fairusafi dengan NIM 123450119. Saya Kevin Anthony Junior dengan NIM 123450109. Tujuan dari video ini ialah kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil buatan RBL kelompok kami, yaitu sifon air sederhana yang sebagai penerapan dari hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Tanpa menunggu lama lagi, let's check it out. Pada percobaan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penerapan hukum Bernoulli pada sifon air sederhana. Apa sih itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah sebuah hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli fisikawan dan matematikawan asal Belanda bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas mengenai energi mekanik pada fluida bergerak. Hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kelajuan aliran air, dan ketinggian fluida pada massa jenis yang tetap. Hukum Bernoulli merupakan turunan dari hukum kekekalan energi mekanik yang berbunyi kenaikan kecepatan fluida mampu menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan, di mana jumlah tekanan, energi potensial per volume, energi kinetik per volume memiliki nilai yang sama di sepanjang titik aliran fluida ideal. Penerapan sifon air sederhana. Sifon air adalah sebuah alat yang dibuat secara alami untuk mengalirkan suatu zat cair berupa air atau zat lainnya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya berdasarkan perbedaan ketinggian. Sebuah teori yang diungkapkan oleh seorang bernama J.F. Chang yang mengatakan bahwa prinsip kerja dari sifon air adalah tidak boleh adanya udara yang masuk melalui selang. Hal ini dikarenakan apabila ada udara yang masuk, maka akan mengakibatkan adanya hambatan. Oleh karena itu, selang harus diisi oleh air atau zat cair lainnya terlebih dahulu sebelum digunakan. Alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat alat pada percobaan sifon air ini antara lain adalah botol plastik 1,5 liter, kotak plastik 750 ml, serta selang 1 meter. Korek sebagai alat untuk memanaskan obeng, obeng sebagai alat untuk membuat lubang pada kotak dan botol plastik, gunting untuk memotong botol dan memotong selang, serta ada lem tembak sebagai alat untuk menutupi lubang pada botol dan merekatkan selang. Penggaris sebagai alat untuk mengukur tempat, dan ada stopwatch untuk mengukur waktu, serta air 600 ml sebagai objek percobaan. Proses pembuatan alat yang pertama adalah menyiapkan botol 1,5 liter, terus dibelah dua botolnya.
Setelah memotong botol seperti ini, kita panaskan obeng menggunakan lighter terlebih dahulu. Setelah panas, kemudian kita lubangin botol tadi pada dasarnya seperti ini. Setelah botol terlubangi seperti ini, kemudian kita melubangi tempat makan ini dengan panjang sekitar 4 cm. Terus dilubangin menggunakan obeng. Nah, seperti ini. Setelah dilubangin tadi, kita siapkan selang sepanjang 1 meter, kemudian dimasukin ke lubang yang telah kita lubangin tadi. Setelah itu kita colokin lem tembak kepada stop kontak, kemudian dilakukan pengeleman pada selang untuk menutupi lubang dan untuk merekatkan selang kepada tempat makan dan juga botol. Setelah dilem dan lem telah kering, alat akan terlihat seperti ini. Dan jika telah seperti ini, maka alat sudah siap untuk digunakan. Sifon air sederhana menggunakan prinsip dasar bahwa udara dalam selang perlu dikeluarkan terlebih dahulu agar air dapat mengalir dengan lancar. Tahap pertama, air dimasukkan ke dalam botol yang telah dilubangi dan dihubungkan dengan selang. Ini membantu mengusir udara dari seluruh area dalam selang, memastikan tidak ada hambatan saat air mengalir. Setelah udara keluar dan selang terisi penuh dengan air, ujung lain dari selang dihubungkan dengan wadah penampung yang lebih rendah letaknya dibandingkan dengan wadah penampung pertama. Proses aliran air terjadi berkat gaya gravitasi, dimulai dari wadah pertama, mengalir ke selang, dan kemudian mengalir ke wadah kedua. Pada saat air mengalir, pengamatan dilakukan untuk mencatat waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah penampung kedua dari awal aliran hingga penuh. Percobaan diulang dengan ketinggian yang berbeda pada posisi selang dan wadah, serta catat waktunya. Untuk membandingkan kecepatan aliran air antara percobaan, rumus hukum Bernoulli digunakan. Rumus ini memungkinkan perhitungan kecepatan air dengan mempertimbangkan tinggi, posisi selang, dan wadah. Dari hasil percobaan, perbedaan ketinggian ini mempengaruhi kecepatan aliran air, dan perbandingan hasil percobaan dapat digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kecepatan aliran air. Alat ini memiliki keunikan karena dapat diterapkan dengan mudah pada infrastruktur air. Alat ini juga dapat digunakan sebagai instrumen pembelajaran hukum Bernoulli. Namun di balik keunikan tersebut, terdapat kekurangan pada alat ini karena air pada wadah pertama tidak akan terkuras habis.
Hal ini disebabkan oleh selang pada wadah pertama tidak ditempatkan pada dasar. Dalam proses pembuatan sifon air, kami menguji penerapan hukum Bernoulli pada sifon air yang kami buat dan akan kami bahas pada bagian berikut. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan dan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Dengan P sebagai tekanan, ρ sebagai massa jenis, V sebagai kecepatan, H sebagai tinggi, dan G sebagai percepatan gravitasi. Untuk mencari tekanan yang bekerja dalam sifon air, kita dapat mencarinya dengan menghitung gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampang pada pipa ataupun selang. Pada sifon air ini, gaya yang bekerja bernilai sama. Oleh karena itu, gaya yang masuk sama dengan gaya yang keluar, dan juga luas penampang di kedua sisi selang ataupun pipa bernilai sama, sehingga tekanan yang ada dalam sifon air ini bernilai sama. Dan karena tekanan masuk sama dengan tekanan yang keluar, oleh karena itu kita dapat mengeliminasi tekanan dari persamaan Bernoulli sebelumnya dan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Pada sifon air yang kami buat, kami asumsikan bahwa sifon air ini tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan aliran air awal bernilai sama dengan 0. Dan fluida yang kami gunakan untuk menguji sifon air ini adalah air. Oleh karena itu, massa jenis awal dan juga massa jenis akhir bernilai sama. Sehingga saat kita memasukkan kecepatan awal sama dengan 0 dan juga mengeliminasi massa jenisnya, kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dan untuk mencari kecepatan akhir dari sifon air ini, kita dapat membuat V2 atau kecepatan akhir sebagai variabel tersendiri di salah satu ruas dan dapatkan variabel atau persamaan seperti ini. Untuk menguji sifon air yang kami buat, kami menggunakan perbandingan ketinggian awal di tiap percobaan. Pada percobaan pertama, ketinggian awal yang kami gunakan adalah 0,3 meter. Pada percobaan kedua, ketinggian awal yang kami buat atau kami gunakan adalah 0,5 meter. Dan ketinggian akhir dari kedua percobaan yang dilakukan bernilai sama, yaitu 0,04 meter. Juga percepatan gravitasi yang digunakan adalah 9,8 meter per second kuadrat. Dan setiap variabel ini akan kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya untuk mencari kecepatan akhir dari sifon air, yaitu setelah kita menghitung dan mencari kecepatan akhir dari sifon air, maka pada percobaan pertama dengan ketinggian awal 0,3 meter, kita mendapatkan kecepatan akhir sebesar 2,257 meter per second kuadrat. Dan pada percobaan kedua dengan ketinggian awal 0,5 meter, didapatkan kecepatan akhirnya adalah 3,002 meter per second kuadrat. Maka dapat dikatakan bahwa ketinggian awal berbanding lurus dengan kecepatan akhir dari sifon air, atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ketinggian awal sifon air, maka kecepatan akhir yang dialami oleh sifon air akan semakin besar. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan ialah 1. Sifat air yang dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dengan memanfaatkan gaya gravitasi yang ada di bumi. Kedua, hukum Bernoulli merupakan hukum yang menjelaskan konsep dasar tentang hubungan antara kecepatan, tekanan, dan height atau ketinggian dalam suatu fluida. Hukum ini sangat penting dalam memahami prinsip kerja pada sifon sederhana yang telah kami buat untuk memindahkan aliran suatu cairan atau aliran air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga ialah penerapan sifon air sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sifon air sederhana telah diterapkan oleh banyak orang atau banyak manusia di berbagai bidang pekerjaan, terutama pada pertanian, dengan memindahkan suatu air yang berada di ketinggian tertentu ke tempat yang lebih rendah dengan memanfaatkan sifon sederhana dengan cara kerja yang sama pada hukum Bernoulli dan yang saya jelaskan sebelumnya.
yang terakhir ialah hasil percobaan yang telah kami temukan bahwa semakin tinggi tempat wadah penampung diletakkan, yaitu wadah penampung 1, maka kecepatan aliran air atau zat cairan yang berada di wadah penampung 1 tersebut akan berbanding lurus atau semakin besar, aliran itu akan mengalir ke tempat yang lain atau ke tempat yang lebih rendah. Dan itulah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam percobaan kali ini. Sekian, terima kasih.